Oh, bocor. Ah, mesinnya yang kena, coy. Loh, kok dorong-dorong lagi ini? Malam ini kok rame dorong-dorong motor. Ini tadi si Sarah hampir kena dorong juga karena nggak ngecek bensin. Ya sebenarnya sih cukup gas sampai rumah, cuma aku lebih wanti-wanti jadi aku tambahin sedikit lah. Daripada kita ikut dorong kan loco. Masa satu motor dorong dua motor kan nggak asik gitu loh. Wow, wow, wow. Mana tuh mobil? Ah, kok ngelempar-ngelempar tuh batu. Aduh. Aduh. Kita jaga jarak aman. Dilemparin batu aku. Ini namanya lomba dorong motor. Asik. Sini dorong motor, itu dorong motor juga. Tapi yang kencang sih CB gitu. Bukannya aku mentertawakan penderitaan orang lain guys, cuma ya kok bisa tuh, kok bareng ya. Ya ternyata tadi dicek motor Genio-nya mesinnya yang kena guys. Dikirain panelnya putus, ternyata nggak bisa di kickstarter. Jadi ya kemungkinan entah pistonnya yang ceket atau klep putus. Kalau lantai kampret loncat jarang sih ya kalau matic ya, apalagi motor standar loh. Mungkin efek kehabisan oli nih. Masalahnya olinya di CVT tadi kan bocor ya, rembes. Kemungkinan sih aku naruhnya gara-gara oli sih, kebanyakan matic nih. Ya minta tune up lagi. Matic tuh rawan guys, kalau kalian nggak ngecek oli itu bahaya banget tuh. Motor kopling pun sama, cuma nggak separah matic. Batunya nih takut apa ya. Jadi ya kalau kalian pakai matic usahain lah setengah bulan sekali cek. Tapi tergantung jarak kalian juga ya. Kalau tiap hari kalian jaraknya 100 meter lebih 100 meter 100 kilo lebih, ya per minggu lah kalian cek olinya. Kalau kurang ditambahin, kalau hitamnya diganti. Karena lebih mahalan ganti spare part deh daripada ganti oli. Oli nggak perlu mahal-mahal, kalau motor standar ini cukup oli standar doang. Yang harganya 40 ribuan aja cukup itu loh. Nggak usah yang kayak Motul, Duras itu yang harganya 100 ribuan, nggak usah deh kalau kayak gitu motor standar. Kalau motor kalian standar sayang duitnya. Karena nggak ada performanya juga tuh, nggak mendukung juga. Karena idealnya oli tuh paling lama tuh 2000 km itu udah diganti. Bagusnya nanti 1000 ya. Nah, biasanya sih per 1000 ya ganti oli. Karena ya semakin sering kalian ganti oli, motor kalian terawat. Karena oli kita cek terus gitu loh. 1000 km tuh kalau aku paling lama setengah bulan sudah ganti. Kalau perjalanan jauh, tapi kalau untuk kerja doang 1 bulan biasanya tahan sih masih oli gitu. Nggak pernah oli kutu hitam guys. Mungkin kelihatannya doang hitam, tapi kalau dipakein kuku, kita tesin di kuku tuh masih bening gitu, kayak oli baru. Ya matic apa sih yang bikin kotor? Nah ya,
Beda kalau motor kopling gini kan, kalian pakai berapa hari baru ganti oli, kalian pakai 2-3 hari itu sudah hitam lagi. Tapi tandanya olinya bagus gitu loh. Kalau mesin kalian sampai olinya tuh hitam terus, kalau pemakaiannya nggak begitu jauh ya, kayak 1000 km sudah hitam, berarti olinya bagus. Berarti sirkulasinya di dalam mesin tuh berfungsi gitu loh, karena kotoran dalam mesin itu terangkat semua. Itu kalau oli mahal biasanya ya. Tapi kalau kalian males pakai engine plus tuh bisa, engine rush namanya, tapi nggak bisa digeber tuh. Pembersih oli mesin. Motor kalian dijamin terawat sih kalau pakai itu. Harganya kurang lebih sama oli mesin juga, 50.000 1 liter. Itu biasanya dipakai, kalian kan ganti oli ya, oli yang ada tuh dibuang, terus diisi engine rushnya, pak, dihidupin, jangan digeber, dihidupin aja sampai 10 menit, terus matiin motor, buang olinya, buang isinya tuh, isi oli baru. Dijamin oli motor kalian pasti bersih lah. Dalaman mesin kalian juga bersih, karena ya fungsinya merontokkan kotoran juga sih. Tapi biasanya aku pakai enduro racing ya. Enduro racing di sini harganya 65.000. Apa? Mbak ya, dulu ya. Apa? Oli bekas-bekas ada nggak? Enak ada. Enak. Kalau boleh bener apa bener ya? Iya. Aduh. Jadi sayangilah motor Anda, jangan karena rame di TikTok tuh kan, ganti oli mesin itu cuma marketing. Salah itu guys, mending beli seblak. Iya, kalau kalian nggak mau jempol dompet kalian, karena harga oli itu lah paling mahal 50.000. Kalau kalian turun mesin habis berapa? Bisa 2 jutaan. Ya kalau pakai spare part yang nggak ori 1 juta sih masih bisa ya. Ya kalau ceket doang. Kalau sampai belah mesin ya banyak gitu loh habisnya. Karena menurutku yang penting tuh mesin sih. Percuma motornya bagus kalau mesinnya bobrok. Karena yang menggerakkan motor kalian mesin, beda kalau motor kalian kontes ya. Enggak, ya mesinnya nggak ada olinya pun nggak masalah itu loh, cuma pajangan doang kok. Ya bukan kita mendewakan motor, tapi karena kita merawat motor, jadi ya kalau nggak trouble kan enak juga dibawa ke sana kemari. Itu aja sih, bukan niatnya menggurui, cuma mengingatkan. Kita saling mengingatkan aja sesama rider. Nggak perlu gengsi itu loh. Ya sesuai isi kantong sendiri lah. Kejadiannya ya kayak di depan ini kan, harus dorong motor. Ya kalau bareng teman gitu loh, pas sendirian siapa yang dorongin? Ya kalau ada temannya telepon yang datang, kalau enggak minta telepon Gojek. Kita dorongin. Bisa aja sih. Cuma ya kalau ada daerah situ, kalau enggak ada gimana? Nunggu lagi kalian. Itu aja. Ya saranku sih sayangi motor kalian lah. Saranku sih nggak perlu pakai motor-motor yang pakai radiator ya. Kalau kalian nggak terlalu ngerti motor dan nggak suka ngerawat motor, mending cari motor yang nggak ada radiatornya.
karena lebih simpel, cuma kalian pengecekan cuma di oli. Kalau radiator tuh lebih bahaya lagi sih, biasanya rawan overheat. Mungkin pendinginannya bagus tapi spare partnya tuh lebih ringkih itu. Kalau motor radiator ini lebih bahaya lagi. Ya, sekian konten hari ini guys. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur dan dapat ada masukan yang bisa diambil. Ya, bukan menggurui, cuma saling mengingatkan aja. Kirain tejo sih. Ada barbershop buka jam 12 malam.